Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizan Kurniawan. Em, dengan NIM 23314070011048. Di sini saya akan mendemonstrasikan dan membahas tentang backdoor. Video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah keamanan jaringan Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Oke, pada dokumen yang menjelaskan tentang ujian tengah semester, kita harus membuat video penjelasan tentang salah satu implementasi dari materi pertemuan 6 atau 7 tentang autentikasi akses kontrol atau keamanan aplikasi. Nah, di sini backdoors termasuk pada materi pertemuan ke-7, yaitu tentang keamanan aplikasi. Oke, disclaimer dulu, seluruh informasi dan tindakan saya di sini bertujuan untuk pembelajaran dan tidak disarankan untuk dilakukan di live production atau sistem-sistem yang berjalan secara live dan juga akan mengganggu yang lainnya. Di luar itu bukan tanggung jawab saya. Oke, pada backdoor kali ini menurut materi simpelnya adalah shell atau script yang bisa mengakses server. Di sini full access server. Tapi sebenarnya sebelum backdoor kita juga harus melewati akses kontrol dan juga autentikasi. Karena pada dasarnya atau seringkali backdoor ini di-upload menggunakan file upload ke server. Di sini aku mencoba menggunakan atau saya mencoba menggunakan dua AI untuk mempelajari atau mendemonstrasikan tentang backdoor dan juga membuat backdoornya secara singkat, maksudnya secara contoh aja, bukan backdoor yang bisa ngapa-ngapain, cuma contoh backdoor aja. Di sini direkomendasikan menggunakan DVWA atau DEM vulnerability web application. Jadi ini memang web yang diciptakan atau dibentuk atau dibuat atau di-develop untuk memang ada banyak kerentanan dan juga kerentanannya sudah bisa diatur oleh kita sendiri. Nah, DVWA ini berjalan di atas Docker yang Dockernya atau di dalam Docker yang Dockernya berjalan di laptop saya sendiri. Jadi ini bukan sistem live atau sistem random ya. Jadi ini memang Dockernya sudah berjalan di laptop sendiri, artinya ini lokal, tidak mengganggu sistem siapapun, local host. Coba kita masuk dulu. Sorry. Kita mencoba mengetahui apa itu backdoor terlebih dahulu. Misalnya sudah searching sedikit tentang backdoor attacks. Menurut CrowdStrike
A backdoor attack adalah metode sidestepping normal authentication procedure untuk menggain atau mencari unauthorized access atau akses yang tidak diotorisasi oleh sistem. Biasanya, backdoor ini dieksekusi atau menyerang involves atau ke dalam sistem yang rendah keamanannya. Atau juga bisa melewati software-software yang bukan mengandung malware sih. Ada malware di dalam softwarenya. Nah ini malware software that creates entry point for the attacker. Biasanya backdoor bisa privilege escalation. Jadi dalam backdoor tersebut ada script atau shell yang bisa mengekskalasi privilege dari si user. Yang paling sering sih kita bisa melihat file-file atau directory yang ada um, di server atau mungkin di sistem web tersebut, minimal di sistem web tersebut sih, Twitter sistem kan. Dan juga bisa mengganti atau memodifikasi data-data yang ada di dalam web tersebut. And disruption to operation because this understanding backdoor attack is essential to a robust cybersecurity strategy. Jadi ini memang bukan hal yang ringan ya pada robust cybersecurity. Nah, bagaimana sih cara backdoor tersebut bekerja? Leverage existing vulnerability or deliberately install uncontrolled access points in a computer system or network. The most effective backdoor are clearly hidden. Jadi uncontrolled access system atau sistem yang kontrol aksesnya kurang dan juga network aksesnya tidak diperhatikan secara keamanan, itu jalan yang sangat biasa dilalui oleh backdoor. Biasanya backdoor dari situ gitu maksudnya. The most effective backdoor clearly hidden. Jadi biasanya backdoor dari kontrol akses yang kurang dan juga network yang tidak terlalu dijaga atau diperhatikan. Dan juga providing unauthorized user, jadi user-user yang guest, mungkin user tamu yang tidak punya privilege apapun, tetapi ada option yang bisa upload file mungkin, atau option-option yang sebenarnya user ini tidak boleh masuk ke situ, tapi tidak di kontrol akses. Paling parah sih backdoor bisa full access tadi sih, gain full access tadi. Common techniques as considered sama the most complex used to create backdoor. Ya sih, biasanya common teknisnya sih kadang si penyerang lebih membuat shell sendiri. Jadi sesuai kebutuhan gitu sih. Dan juga backdoor ini kalau saya lihat-lihat sangat kecil sekali ya, karena dia cuma kumpulan script atau shell yang dieksekusi oleh server. Nah, apalagi kalau dia udah masuk kernel, dia udah bisa menguasai hardware-nya. Itu sangat berbahaya sekali kalau dia backdoor-nya main di level kernel. Implikasi dan resiko malicious change damage ya pastinya sangat akan bisa mendamage atau merusak sistem yang sedang beroperasi. Dan juga seringkali ini tidak terdeteksi dalam jangka waktu yang lama. Jadi backdoor-nya udah ditanam, bahasanya ditanam ya sebenarnya, diupload ke server, tapi sudah lama tidak ada yang menyadarinya karena memang tidak langsung dieksekusi oleh para penyerang. Potential impact
Nah, ini kalau di korporasi dan pemerintahan sih sangat-sangat krusial, akan menyebabkan kerugian yang sangat luar biasa. Strategis prevention dan mitigasinya, security auditnya harus regularly perform, maksudnya kasarnya tiap hari dicek untuk keamanannya, auditnya bagaimana. Hardening sistem, hapus software yang tidak dibutuhkan di sistem. Keep all software update, semua software harus update. Security patch-nya yang lebih penting, atas patch. Dan matikan semua fitur atau service yang berpotensi masuknya attacker. Ya, port-port mungkin harus disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Implementasi kontrol akses yang strict, yang strong, dibedakan antara semua usernya, diperhatikan semua. Dan juga kalau mungkin korporasi besar sih harusnya ada IDS-nya ya, atau Intrusion Detection System-nya. Sebenarnya pemerintah sih harus ada IDS-nya. Itu sih. Hardening system dan juga security audit yang harus regularly checks atau tiap hari ngecek, karena tidak tahu ya, penyerang ini kadang melakukan serangannya tidak tidak di waktu yang singkat, maksudnya sehari langsung dia nyerang, enggak, dia harus um, gathering information dulu, harus mengendap-endap dan memperkirakan serangan apa yang harus dilancarkan. Jadi harus regularly audit ini penting sekali sih, maksudnya mencegah, bukan mencegah, monitoring setiap hari itu, bukan setiap hari, regularly itu sangat 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 berdampak harusnya untuk perlindungan. Coba kita lihat di web lain. Definition, presentation, backdoor. What is backdoor? Backdoor is undocumented way to bypass existing cybersecurity measures and gain access. Jadi poinnya di gain access ya untuk backdoor sini. Untuk mendapatkan akses ke sistemnya dan memodifikasi di dalamnya. Sometimes install backdoor is known products return access for troubleshooting. Ya, discovery alert the system or they may install backdoor themselves. Bisa backdoors tidak hanya bisa lewat file uploads, tapi juga bisa banyak hal sebenarnya, dari traffic network, dari software yang tidak trusted. Sangat-sangat 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 bisa senyap di semua jalan ya. Ini trapdoor, tipe-tipenya administrasi backdoor, dia gain akses, mungkin bisa jadi eskalasi privilege, masuk administratif, malicious, accidental hardware. Yang paling bahaya sih menurutku dari hardware-nya sih. Mungkin kalau dari software kita bisa backup setiap minggu atau setiap bulan, dan kita bisa recovery dari, kalau misal amit-amit ada backdoor yang berjalan, kita bisa recovery dari backupan kita. Tapi kalau dari hardware, misal hardware kita satu nggak ada backupan, backdoornya jalan, hilang semua, itu wah sangat-sangat merugikan sih. Remove-nya anti malware, di-delete semua, manually bisa. Ya, ini biasanya kenapa backdoor dilakukan ya, ini biasanya kriminal ya, untuk mengganti-ganti sistem yang mereka tidak punya akses ke sana, tapi mereka mungkin ini um, penyerang antar organisasi tertentu kadang, untuk masuk akses, untuk bisa masuk ke sistem lawan menggunakan backdoor, itu sangat
menurut NordVPN sih itu sangat-sangat uh, sangat-sangat biasa dilakukan. Inform coworkers and customer. Ya, tak menurut yang malware. This factor attacks taken place illegally while it has been covertly installed. Oh ya, oh ini kalau ini sih, what to do if become, oh ya, kalau kita terkena ya. Untuk protect sama internet harus diperhatikan, tidak boleh menggunakan jaringan yang sembarangan. Report semua aktivitas yang tidak normal, gunakan VPN. Belum tentu juga sih, kadang backdoor juga bisa lewat VPN. Strong password mungkin ya, mungkin bisa. Firewall sangat sangat oke. Nah ini monitor traffic, kalau dari sisi network ini sangat akan berpengaruh sih. Itu dari NordVPN. Sorry, banyak banyak. Dan juga di sini ada score list. Backdoor ini sebenarnya banyak banyak ini ya, banyak jenisnya, banyak sekali yang sudah dikembangkan. Terakhir ini di Ciret backdoor sini menurut secure list P Kaspersky. Gimana cara bacanya? Kaspersky di Ciret ini. Outdoornya since beginning ini motifnya adalah menarik atau disuruh bayar. Ya ini sudah malware as a service nih, berarti backdoors yang digunakan emang as a service, jadi udah jadi gitu di ceretnya, kita tinggal distribusi backdoornya ke target. Nah ini udah ada ini ya, udah ada tutorialnya cara distribusinya. Ini gila sih, kalau kalau sampai bisa masuk ke web pemerintahan sih bisa sih. sorry. Terakhir 2024, selang selang berapa bulan nih, 7 bulan ada yang baru, dan mereka backdoornya udah berbentuk as a service, malware as a service, tinggal pakai. Banyak sekali backdoor yang udah luar biasa. Ini sampai enkripsi juga di tangan sih, dan nyerang SSL juga. Doesn't exist, remember the back. Nyerangnya di SSL server mereka. Detector set anti replay backdoor steganography. Kini yang exit ini bukan analis, dia nyerang SSL server, baru dia masukin backdoornya ke sistem. Ini mungkin bisa ini ya, pelajari kalau penasaran di securely search backdoor tuh. Oke, mungkin cukup untuk materi tentang backdoor. Sekarang kita akan proof of concept dengan target DVWA. Di sini sudah ada jalan di localhost port 55.002, dan juga udah aku buat backdoornya yang sangat-sangat sederhana. Ada HTML-nya, ada CSS-nya, dan juga komen-komen eksekusi yang bisa dieksekut oleh server.
Jadi kadang tuh backdoor harus ada ininya juga sih, harus ada autentikasinya dalam backdoor. Ya, autentikasi, function-functionnya, function chat untuk penyerang. Makanya backdoor sebenarnya malware yang tidak tidak sehari dilakukan penyerangan. Mereka akan berbulan-bulan menganalisis sistem yang berjalan sekarang. Yang fitur paling common ada fitur file manager. Oke, aku sudah paste semua code-nya, eksekusinya pada file backdoor. Kemudian aku akan menguploadnya ke DVWA. Admin password. Oke. Sebenarnya udah banyak sekali nih di sini um, apa ya, kerentanan-kerentanan yang disiapkan. Ada brute force, command injection. Nah ini mungkin sedikit aku ingin menjelaskan tentang ini, tentang command injection. Misal ini karena security-nya, ini masih impossible. Kita coba kalau biar nggak ada security-nya sama sekali. Kita coba kalau command injection, ketika kita gini, dia akan mengeksekusi atau mengeping ke sini. Intinya si server atau si web DVBA ini akan mengeksekusi ping dari address yang kita masukkan. Lalu command injection-nya di mana? Command injection-nya ada di sini. Kita tambahin pipeline. Kemudian coba kita kasih command ls apa yang terjadi. Nah, ls-nya tadi atau list-nya tadi tereksekusi. Coba kita cat. Di sini ada index php. Coba kita cat index.php. Sedikit lama. Ini indeksnya dari vulnerability injection ping device. Ini ada submit. If vulnerability file impossible. Nah ini ada preventifnya. Jadi kalau dia impossible dia ada token dan juga page body. Jadi selain IP, dia bisa memisahkan si bodinya ini yang dieksekusi aja. Jadi enggak setelah pipeline kita tidak akan dieksekusi. Ini juga masuk RCE juga sih, remote code execution. Jadi itu sedikit tentang command injection. Jadi kita fokus saja ke file ke backdoor-nya. Kita coba upload file backdoor kita. Waduh. Backdoor di sini yang kita buat ini. Coba kita upload. Oke. Udah successful uploaded. Oh iya, kalau dia di impossible, dia kan ini choose image. Jadi filenya, ekstensi filenya akan diverifikasi terlebih dahulu sebelum diupload ke server. Seperti ini. Coba kita set dulu ke impossible. Kita coba upload file. Kita coba upload php. Dia tidak akan mau karena ekstensi dari file kita adalah PHP. Jadi dia ada sanitasinya dulu, ada verifikasi dari filenya tersebut apakah dia image atau bukan. Tapi kalau kita allow security-nya, dia tidak ada tidak ada verifikasi ulang pada file tersebut. Ini sudah terupload di direktori ini, bahkan direktorinya pun kita ada ini di echo sama dia. Coba kita ini dan juga kita tambahin query karena dia tadi ada ininya script key-nya, jadi kita tambahin query secret
key is ini sesuai ini query-nya adalah key-nya adalah kita sesuaikan key yang ada di sini sudah dibuat. Dia kena get key-nya dari query yang kita tambahkan di sini. Kalau kita enter akan masuk ke backdoor yang sudah kita buat. Ini backdoor interface sesuai. Kalau kita chat ini kayak meninggalkan log sih, log 1. Message send. Kita refresh lagi, execute command, kita ls. Ada chat log. Coba kita cat chat. Coba apa tadi? Chat log. Coba kita cat ini. Nah, log 1. Ini aku tadi udah mencoba sendiri. Coba kita WMI, WW data, jadi bukan root. Privilege escalation, mungkin karena ini backgroundnya belum sempurna ya. Tadi saya coba privilege escalation-nya pakai sudo, dia tidak mau karena kita adalah WW data bukan root. Kita coba install. Stop. Dia tidak mau karena WW data ini belum atau tidak punya apa ya namanya, tidak punya akses root. Setidaknya begitu. Coba kita ini di folder rootnya ada slashnya. Coba kita masuk ke media, apakah kita bisa? Iya, tidak ada apa-apa. Dan mungkin kalau backdoornya udah MISS seperti DC Red tadi, bakal lebih banyak lagi function-function yang bisa dilakukan. Coba kita masuk ke var, ini folder-folder yang ada di sistem DVWA ini atau web DVWA ini. Coba kalau kita mundur apakah bisa? Oh bisa, ternyata bisa. Kalau mundur lagi, apakah bisa? Ternyata bisa mundur lagi. Coba kalau kita cat test kalau bisa. Nah, pun kalau kita bukan root pun kita bisa melihat-lihat semua ini apapun yang ada di directory ini. Coba kalau kita mundur lagi apakah bisa? Oh bisa ternyata. Kita mundur lagi. Nah ini sampai folder root dockernya sudah terlihat, tapi coba kita mundur lagi apa ada. Oh ini deh, ini ada docker env-nya. Mundur lagi apa bisa kawan-kawan? Oh nah ini udah mentok di folder rootnya si docker. Coba kita lihat. Go to dashboard. Kita coba lihat. Ini filesnya harusnya sesuai ini kan ya. Oh ini bukan, sorry ini ke sekali draw. Ini harusnya bukan si ini. Nah ini sebenarnya udah sesuai apa yang ada di sini. For baru udah run sh. Nah itu backdoor. Jadi tidak asal ada file yang sudah kita upload dan bisa kita akses
sini bakal terbuka sekali. Pun kalau misal kita tidak bisa upload file PHP, kita bisa menggunakan file inclusion. Dan mungkin itu akan menjadi pembahasan di lain video. Mungkin, oh ya, untuk mitigasinya kita udah tadi gunakan access control list yang strict atau yang diperhatikan, backup regularly, backup uh, sesuai, maksudnya backup secara rutin. Kalau di materi kita bisa mengisolasi webnya, kita bisa putus koneksi internetnya agar tidak bisa diakses oleh si penyerang, identifikasi backdoornya, kemudian remove, change password, sistemnya di change semua passwordnya, dan juga hardening web app-nya. Nah, ini udah diimplementasi di DVWA yang security-nya impossible tadi. Jadi kita tidak bisa mengupload file sesuai ekstensinya yang sesuai keinginan kita. Jadi kalau misal ekstensinya dia minta IMG, ya kita cuma IMG doang, tapi itu bisa di bypass dengan cara file inclusion. Menggunakan enkripsi pada seperti ini, jadi tidak bisa sembarangan path-nya kita tebak dengan mudah. Kemudian limitasi file yang bisa diupload atau permission agar tidak bisa dieksekusi oleh si server. Begitu. Ini ada private escalation tadi yang kita awalnya menjadi user, kita bisa mengakses folder root, folder yang seharusnya tidak bisa diakses oleh user. Itu waktu dilihat database. Ya, juga backdoor juga bisa melakukan menghack database juga ya, atau mau masuk ke sistem database-nya. Tergantung backdoor yang kita gunakan, kita